Namastu Namo Sidem. Om Anubhadra Kertawiyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa, karena atas berkat dan rahmat beliaulah saya pada kesempatan kali ini bisa memberikan sedikit pesan Dharma guna memenuhi tugas akhir mata kuliah kebudayaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nilo Sudiartini, mahasiswa semester 7, program studi penerangan agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit dan wacana mengenai potong gigi atau metatah oleh masyarakat Hindu Bali sebagai pengendali sadripu di dalam diri. Umat Hindu yang berbahagia, upacara metatah atau potong gigi merupakan salah satu upacara Hindu yang menandakan bahwa seseorang telah beranjak dewasa, di mana ini merupakan salah satu ritus peralihan. Ritus peralihan dari remaja menuju dewasa, yang dimana semua manusia akan mengalami fase ini. Jadi, ketika dia mulai tumbuh dewasa, seorang anak akan melakukan upacara metatah. Ini berlaku di semua masyarakat Hindu Bali maupun di luar Bali. Tradisi metatah sudah dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali sejak dari zaman dahulu. Dan tradisi ini diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Metatah berasal dari kata tatah dalam bahasa Bali yang artinya pahat. Metatah ini sebenarnya tidak benar-benar melakukan potong gigi, di mana melainkan hanya melakukan pengikisan dengan teknik tertentu, di mana gigi yang dikikis ini berjumlah sebanyak 6 buah atau 6 gigi yang melambangkan simbol sadripu atau 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, tujuan dari upacara metatah ini yaitu sebagai simbol untuk membersihkan keangkaramurkaan yang terdapat dalam diri seseorang. Masyarakat Bali percaya bahwa 6 jenis musuh ini atau 6 musuh yang terdapat dalam tubuh manusia ini dapat dikendalikan dengan melaksanakan upacara metatah atau potong gigi, di mana 6 musuh ini yakni ada yang pertama kama. Kama merupakan keinginan atau hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya ada mada atau kemabukan. Selanjutnya ada loba atau sifat rakus yang dimiliki oleh manusia. Yang keempat ada moha atau sifat kebingungan yang dimiliki oleh semua manusia. Yang kelima ada kroda. Kroda merupakan sifat marah atau dengki yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang terakhir adalah matsarya atau sifat iri hati yang dimiliki oleh manusia dan kerap ditunjukkan ke dunia bahwa manusia memiliki sifat iri hati kepada sesama manusia yang sangat besar dan tentunya harus sangat dikendalikan. Karena jika tidak dikendalikan, maka keenam sifat ini akan merusak keharmonisan dalam ajaran-ajaran agama Hindu dan juga keharmonisan di lingkungan masyarakat Hindu itu sendiri. Apabila seseorang yang masih dikuasai oleh sadripu, maka ia akan susah untuk mendekatkan dirinya dengan alam, dengan sesama manusia, dan juga dengan Tuhannya. Maka dari itu, upacara metatah ini atau acara potong gigi perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan kesadaran spiritual seseorang, di mana kesadaran spiritual itulah yang sebagai kekuatan untuk menguasai 6 musuh tersebut. Teknis pelaksanaan upacara potong gigi dilakukan dengan
hanya memotong 6 buah gigi saja, di mana 4 gigi seri dan 2 gigi taring pada rahang atas. Nah, pemotongan gigi ini merupakan simbol dari Sadripu. Pemotongan gigi, terutama pada rahang atas, dilakukan karena gigi pada manusia dan hewan memiliki kecenderungan kekerasan, di mana kecenderungan kekerasan atau sifat keraksasaan ini lebih kita kenal dengan Asuri Sampat. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, selain untuk mengendalikan Sadripu atau 6 musuh yang ada dalam diri manusia, upacara metata atau potong gigi ini juga memiliki 4 konsep pendidikan. Di antaranya, yang pertama, ada pendidikan spiritual. Dalam spiritual, manusia yang telah suci akan lebih mudah terhubung dengan Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua adalah pendidikan budaya. Tradisi metatah yang sudah ada sejak zaman dahulu diwariskan secara turun-temurun. Meskipun Bali lebih modern, namun generasi sekarang masih tetap melestarikan tradisi metatah ini. Dan tentunya ini akan terus dijaga karena merupakan sebuah kebudayaan atau kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Yang ketiga, nilai etika. Pelaksanaan upacara metatah ini sangat mengedepankan etika. Proses upacara haruslah berjalan damai, harmonis, dan juga tentram. Hal ini tentu sejalan dengan 3 unsur utama dalam pelaksanaan upacara yang dimiliki oleh agama Hindu, yaitu yatnya, tatwa, dan susila. Selanjutnya adalah nilai sosial dan juga gotong royong, di mana dalam pelaksanaan upacara metatah ini, masyarakat atau seorang yang melaksanakan upacara tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri, di mana dia akan membutuhkan sesama manusia lainnya. Nah, di mana dalam konsep ini akan menjaga keharmonisan dan kerukunan antar sesama umat manusia. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, walaupun bisa diikuti oleh semua orang, namun wanita yang sedang hamil pantang untuk melaksanakan upacara ini. Masyarakat Bali percaya bahwa janin yang dikandung seorang wanita merupakan nyawa yang suci, sedangkan tujuan dari tradisi metatah sendiri adalah untuk menyucikan pribadi yang tidak suci. Setelah potong gigi selesai, anak yang melaksanakan diminta untuk menyicipi 6 rasa, yaitu pahit, simbol ketabahan, pedas, simbol kesabaran, sepat, simbol ketaatan, manis, simbol kebahagiaan, dan asin, simbol kebijaksanaan. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, upacara metatah ini sangat penting kita lestarikan kebudayaannya dan keberadaannya di lingkungan masyarakat Bali maupun masyarakat Hindu yang berada di daerah-daerah lain di luar Pulau Bali. Karena tujuannya sangatlah penting bagi kita sendiri, di mana tujuan utama dari pemotongan gigi ini atau metatah adalah untuk mengendalikan Sadripu atau 6 musuh yang ada pada diri kita sendiri. Nah, umat Hindu Sedharma yang berbahagia, demikianlah sedikit pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati para pendengar dan umat Hindu Sedharma yang berbahagia, semoga bisa dimaafkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua diciptakan sama, dan kita semua diciptakan untuk belajar dan terus belajar. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Tiang pamit undur diri, Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.